Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang senyawa kompleks. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Zafi Bilmi, absen 20. Saya Hamas Wildan Bayhaqi, absen 13. Saya Kaisar Abaditya Putra Negara, absen 15. Saya Nafa absen 31. Saya Nafa Noval dari absen 26. Baiklah, berikut adalah materi kami. Yang pertama ada ion kompleks, yang kedua apa itu ligan, yang ketiga bilangan koordinasi, 4 muatan ion kompleks, kelima tata nama, keenam lihat warna dari senyawa kompleks, dan yang ketujuh geometri molekul senyawa kompleks. Materi pertama yaitu ion kompleks akan dijelaskan oleh Nakhla Naufal. Untuk Nakhla Naufal dipersilakan. Baik, yang pertama ada ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal, biasanya ion logam transisi, yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Contoh ion kompleks yaitu ada FeCN6 4- terdiri atas ion Fe2+ yang terikat pada 6 ion Cn-. Sedangkan ion kompleks CuNH3 4- terdiri atas ion Cu2+ yang terikat pada 4 molekul NH3. Ion kompleks terdiri atas ion atau atom pusat dan ligan-ligan. Ion kompleks FeCN6 4- terdiri atas ion pusat Fe2+ dan 6 ligan Cn-. Sedangkan ion kompleks CuNH3 4-2+ terdiri atas ion pusat Cu2+ dan 4 ligan NH3. Ligan-ligan terikat pada ion pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Yang selanjutnya, ligan. Ligan adalah molekul sederhana yang bertindak sebagai penyusun elektron pada senyawa kompleks. Ligan dapat berupa molekul ion maupun bentuk senyawa. Menurut teori ikatan valensi, ikatan antara ion pusat dengan ligannya adalah ikatan kovalen koordinasi dengan ligan sebagai penyumbang pasangan elektron. Sedangkan ion pusat menyiapkan orbital kosong. Jadi, ligan haruslah mempunyai pasangan elektron bebas. Ligan yang menyumbangkan satu pasang elektron mempunyai satu atom donor, disebut ligan udidentat. Yang menyumbangkan 2 pasang elektron mempunyai 2 atom donor, disebut bidentat. Dan yang menyumbang lebih dari 2 pasang elektron disebut polidentat. Contoh ligan yang pertama unidentat, yaitu H2O, NH3, dan F-. Selanjutnya bidentat, contohnya etilenadiamina dan dimetilgliokisim. Dan yang ketiga polidentat, contohnya adalah etilenadiamina tetra asetat atau yang biasa disingkat dengan ETA. Terima kasih. Terima kasih untuk Nakhla Naufal. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bilangan koordinasi yang akan dijelaskan oleh Safira Julia. Untuk Safira dipersilakan. Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi merupakan jumlah ligan sederhana atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh satu ion pusat. Bilangan koordinasi menyatakan banyaknya jumlah donor atom dari ligan yang berikatan dengan atom atau ion pusat. Contohnya adalah CuNH3 4-2+. Bilangan koordinasi Cu2+-nya sama dengan 4. Baik, yang berikutnya adalah muatan ion kompleks. Untuk Safira dipersilahkan kembali. Muatan ion kompleks merupakan jumlah ion dari muatan ion pusat dan muatan ligan-ligan yang diikatnya. Contohnya, ion kompleks yang ion pusatnya berupa 1 Cu2+ dan ligannya 4 NH3 memiliki muatan sebesar 1 dikali +2 ditambah 4 dikali 0 sama dengan +2. Contoh lain adalah CuNH3 4SO4. Berdasarkan keterangan di atas, S dan O memiliki elektron valensi yaitu 6. Maka ion bermuatan negatif dengan jumlah muatannya yaitu 2. Oleh karena itu, muatan ion SO4 adalah -2, atau bisa juga dengan berdasarkan aturan Bilox. Karena SO4 bermuatan -2, maka muatan ion kompleks adalah +2.
sebab pasangan anion pastilah kation. Jika ligan adalah ligan netral, maka biloks atom pusat sama dengan muatan ion kompleks. Ligan pada senyawa kompleks ini adalah NH3, sedangkan Cu adalah atom pusat. Maka biloks Cu adalah +2. Terima kasih untuk Safira. Yang materi berikutnya yaitu tata nama yang akan dijelaskan oleh Kaisa Rafa. Untuk Kaisa Rafa, dipersilakan. Dalam tata nama senyawa kompleks ini terdapat 7 aturan yang harus ditaati. Yang pertama, jika senyawa kompleks bersifat molekuler atau netral, namanya ditulis hanya satu kata saja. Jika bersifat ionik, maka nama kation dipisah dan dituliskan lebih dulu, kemudian diikuti nama anionnya. Yang kedua, nama ligan ditulis lebih dulu dan selanjutnya diikuti nama atom pusatnya. Untuk menyatakan banyaknya ligan dipakai awalan di, tri, tetra, penta, dan hexa. Untuk ligan kompleks atau yang biasanya ligan organik memakai awalan bis, tris, tetrakis, pentakis, dan heksakis. Yang ketiga, jika ligan lebih dari satu macam, biasanya ditulis berdasarkan urutan alfabetik nama ligan, tapi tidak termasuk awalannya. Yang keempat, ligan negatif mendapatkan akhiran O bagi nama kelompok aslinya yang berakhiran at ataupun it, dan akhiran O atau ido kepada sebagai ganti akhiran A atau ida dari nama asli kelompoknya. Sedangkan ligan netral sesuai nama molekulnya, kecuali ligan-ligan khusus seperti H2O yang menjadi aqua, NH3 menjadi amina, CO menjadi karbonil, NO menjadi nitrosil. Yang kelima, nama atom pusat selalu diikuti langsung tanpa spasi dengan tingkat oksidasi yang ditulis dengan angka Romawi di dalam huruf kecil. Yang keenam, jika ion kompleks berupa anion, nama atom pusat diambil dari nama Latin dengan akhiran -at sebagai tambahan atau pengganti akhiran atau ium. Tetapi jika ion kompleks berupa kation atau kompleks netral, nama atom pusat sama dengan nama unsurnya. Yang ketujuh, alternatif lain adalah dengan menyebutkan proporsi stoikiometri entitas ion yang bersangkutan sebagai awalan pada kedua ionnya. Terima kasih untuk Kaisa atas penjelasan materinya. Yang berikutnya adalah warna dari senyawa kompleks. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Jadi, pada ion kompleks, pada senyawa kompleks, keberadaan ligan menyebabkan pemisahan tingkat energi antar orbital D yang tidak terisi penuh. Selisih tingkat energi antar orbital D disimbolkan dengan delta 0 yang nilainya hampir sama dengan energi sinar tampak. Karena nilainya hampir sama dengan nilai sinar tampak, maka sinar tampak dapat mengeksitasi elektron. Artinya, spektrum sinar tampak yang energinya sama dengan selisih tingkat energi antar orbital D dapat diserap, sehingga spektrum sinar yang tidak diserap diteruskan sehingga menciptakan warna dari senyawa kompleks. Nilai delta 0 tergantung pada jenis ion pusat dan ligan. Urutan kekuatan ligan dirumuskan dalam deret spektrokimia. Berikutnya yaitu geometri molekul yang akan dijelaskan oleh Hamas. Yang selanjutnya adalah geometri ion kompleks. Geometri ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasi, jumlah ikatan koordinasi, dan tipe hibridisasi ion pusatnya. Ion kompleks dengan bilangan koordinasi 2 berbentuk linier, sedangkan yang mempunyai bilangan koordinasi 6 berbentuk oktahedral. Adapun ion kompleks yang mempunyai bilangan koordinasi 4 dapat berbentuk tetrahedral, dapat pula berbentuk segi 4 planar. Ion yang berbentuk tetrahedral mengalami hibridisasi sp3, sedangkan yang
berbentuk segi 4 planar mengalami hibridisasi di sp2. Baiklah, sekian dari presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.